والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul kembali di salah satu rumahnya untuk bertafakuh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap apa yang kita lakukan adalah sebagai indikator atau indikasi Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nabi SAW selalu Nabi SAW tidak bosan-bosannya kita mengingatkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya sehingga mau menuntut ilmu agama, karena semua dari kita jahil. Semua dari kita jahil dan tidak ada yang alim dari kita semua dari sejak kita lahir. Imam Syafi'i mengatakan ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman, ta'allam fa laysa akhul alim kaman huwa jahilu. Ya, kata Imam Syafi'i, belajarlah Anda, karena tidak ada manusia ini yang keluar dari rahim ibunya langsung jadi ulama, alim. Belajarlah Anda, karena tidaklah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kulluna, semua dari kita jahil. Ya, oleh karenanya maka wajib untuk menuntut ilmu sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat dari hadis ini, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki keburukan, maka dia tidak diberi pemahaman agama sehingga hidup dalam kejahilan karena nggak mau nuntut ilmu agama. Ya, setiap hari obsesinya adalah bagaimana bisa menumpuk harta, bagaimana bisa menjadikan dunia adalah segalanya, sehingga rugi tatkala dia mati tidak bawa apa-apa. Waliyadzubillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan hadis ke-47 dari tambahan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dari kitab beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam, yang disebutkan oleh Syekh Sistri hafizahullahu taala ketika mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu taala. Hadis ke-47 ini tentang urgensi seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lihat permisalannya Nabi SAW untuk memahamkan kita bahwasannya kita ini butuh dan harus bertawakal kepada Allah di setiap helai nafas kita, di setiap waktu kita, di setiap sela-sela kehidupan kita, di setiap
menjalankan segala urusan kita, baik itu di dunia dan di akhirat. Bahkan hadis ini bagian dari tawakal sebab mendatangkan rizki yang halal. Rizki yang halal. Kita sebutkan hadisnya dari an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, qal "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkudih." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqu tayra. Pasti Allah akan memberikan rizki untuk kalian, kama yarzuqu tayra, sebagaimana Allah memberi rizki pada seekor burung, tagdu himasa wa taruhu bitana, yang mana burung tersebut keluar dari kandangnya di pagi hari dalam keadaan kelaparan, ya, wa taruhu bitana, dan balik ke kandangnya, ke saraknya di sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam keadaan kenyang artinya sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Khwan fiddin azani Allah yakum. Sekali lagi hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadis ini menjelaskan tentang ayat di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah mengatakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan, akan diberikan solusi di setiap urusannya, dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah hasbuh. Apa makna hasbuh? Allah cukupi. Allah cukupi urusannya. Ini ayat adalah hiburan bagi kita semua bahwa bertawakal kepada Allah akan dicukupkan. Sekaligus ayat ini adalah ancaman bagi mereka yang tidak bertawakal kepada Allah, maka tidak dicukupkan. Ya, wa man la yatawakkal 'ala Allah, maka tidak dicukupkan oleh Allah. Barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan serahkan urusannya kepada dirinya sendiri, yang mana dirinya sendiri ini lemah. Ya apa tidak? Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak berdaya, sehingga kalau urusan kita diserahkan kepada kita, ya, yang tak berdaya ini, maka yang terjadi adalah berantakan. Kita tidak bisa menunaikan urusan kita. Kita tidak mengerjakan target-target urusan kita yang mungkin dalam waktu hitungan tertentu itu bisa selesai, ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena kita menyandarkannya kepada urusannya, kepada kemampuan kita masing-masing. Pernahkah Anda, coba tanyakan kepada diri Anda, pernahkah Anda merasa urusan ini gampang? Merasa urusan ini mudah, sehingga saking mudahnya, istilah kasarnya kita nggak usah doa, nggak usah merengek, nggak usah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah ini gampang. Ternyata apa yang terjadi? Urusannya jadi sulit, urusannya jadi mangkrak, urusannya jadi berantakan. Yang seharusnya mudah menjadi sulit. Kenapa? Karena kita menyandarkannya kepada diri kita sendiri, menyandarkannya kepada jiwa yang lemah ini, sehingga Allah wakilkan urusannya kepada diri sendiri. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW dalam doa-doanya. Di antaranya doa Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini penting, ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati,
Afwan. Oh ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau serahkan urusanku kepadaku walaupun sekejap mata, karena kita butuh terhadap pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup sekarang dengan keadaan sekarang, dengan kondisi sekarang, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu datang dari Allah, bukan karena Anda pinter ini dan pinter itu, tidak. Sering kita singgung masalah ini, ya, bukan karena Anda pinter dagang, pinter ngomong, karena jualan di tempat strategis, ya, bukan karena Anda pinter marketing dan lain sebagainya. Itu urusan yang ke-70 istilah kitanya. Tapi yang menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab yang zahir. Naam, sebab yang zahir itu ikhtiar, kita juga diminta, tapi bukan itu hasil utamanya. Hasil utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala, "Anallaha idza arada syai'an hayya asbabah." Allah Azza wa Jalla kalau menginginkan sesuatu sudah menyiapkan sebab-sebabnya. Jadi jangan kita ujub terhadap sebab-sebab yang sudah kita lakukan sehingga hasilnya pun kita nisbatkan kepada diri kita. Apa bedanya dengan Qarun kalau seperti itu? Ya, Qarun ketika ditanya hartanya dari mana, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya ini hasil usaha saya, hasil kepintaran saya, hasil ilmunya saya, hasil saya sekolah di sini dan di situ, hasil dagang saya. Ya, Allah murka kepada Qarun sehingga fakhasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan dia dan isi rumahnya ke dalam bumi. Karena apa? Mengingkari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala bentuk nikmat yang kalian dapatkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita, ya, bukan karena keringat kita dan lain sebagainya. Ya, coba lihat antum, kita bandingkan. Karena logika, berapa banyak orang yang lebih pintar dari kita, yang lebih senior mungkin di dalam bidangnya masing-masing, dalam dagang sebagai contoh, ya, bumbunya mungkin lebih bagus, lebih premium, tempatnya lebih bagus, di tempat strategis, ternyata bangkrut, ya, ternyata bangkrut gulung tikar. Tapi Anda jualan di tempat yang seadanya, misalkan bukan tempat strategis, banyak yang beli. Siapa yang melariskan dagangan ini dan siapa yang membangkrutkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum pahami apa tidak? Jadi ini analogi menggambarkan kepada kita bahwasannya kita ini bukan segala-galanya. Kemampuan dan kita melakukan sebab pun bukan segala-galanya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dan inilah pentingnya tawakal kepada Allah. Dan disebutkan faedahnya agar kita, pertama, banyak diantara faedahnya agar kita tidak ujub. Ya, agar kita tidak ujub. Antum diberi kenikmatan, alhamdulillah, antum ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila antum tidak mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, ya bersabar, yaitu musibah, berarti belum saatnya Anda mendapatkan nikmat tersebut, terus diulangi. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasannya al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah di setiap wa fi kullin khair, dan semuanya ada kebaikannya. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dan disebutkan hadisnya, ya, apabila Anda mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, ya, ini potongan hadisnya, maka jangan katakan lau, sekiranya, seandainya, duh kenapa ya saya kok nggak jualan ini, kok kenapa nggak jualan di tempat ini, kok kenapa saya bisnisnya ini, kok kenapa saya gini. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, jangan pakai lau, seandainya, ya, akan tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah Allah takdirkan dan apabila Allah kehendaki terjadi, sehingga menenangkan hati.
oh ya sudah, ini memang sudah jalan takdirnya, tapi kita berusaha lagi. Apa yang terjadi? Tenang hati. Naam, sedih pasti, itu sesuatu yang manusiawi, tapi tidak berkelanjutan sebagaimana kebanyakan orang terus merasa rugi, meratapi, akhirnya enggak maju-maju, stuck di tempat. Kenapa? Karena ini iman, buah manis beriman kepada takdir, buah manis bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ngerem, ada remnya. Antum senang nggak bablas, nggak euforia seperti orang-orang kafir. Makanya mereka kalau dapat kesenangan, ya apa? Maksiat, buka tutup botol khamar. Iya atau tidak? Lihat kalau ada kemenangan bola atau apapun perlombaannya, lihat apa yang dikasih lambang. Lambangnya adalah buka tutup botol khamar. Itu ada nilai terselip di situ. Antum kalau senang ya kayak gini. Maksudnya apa? Hura-hura bermaksiat. Nah, iman kepada takdir ngerem, jangan seperti itu. Antum senang bersyukur, tawakal kepada Allah, nisbatkan kepada Allah saja. Sedih, nggak meratapi seperti orang-orang kafir, ya, atau seperti orang-orang yang imannya tipis, ya, direm, bersabar, gimana lagi? Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tenang, ini fungsinya iman kepada takdir. Sebagian orang kritisi iman kepada takdir membuat Anda malas. Siapa bilang membuat malas? Justru iman kepada takdir membuat Anda semangat. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menyanyiakan orang yang benar-benar serius dan bersungguh-sungguh berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayuhal ikhwah, ya, fungsi dari tawakal kepada Allah dan fungsi yang namanya iman kepada takdir dan berjalan sinkron. Ya, berjalan sinkron, berbarengan, tidak berkontradiksi. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum, karena sejatinya seorang mukmin tahu bahwa Allah lah sesuatu yang memberi manfaat, Allah lah sesuatu yang memberi madarat, Allah satu-satunya yang membentangkan rizki, dan Allah lah juga satu-satunya yang menjadikan rizki sempit. Ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dialah Allah yang membentangkan rizki kepada hambanya, dan di satu sisi Allah mensempitkan rizki kepada hambanya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Jangan protes kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, kenapa sih fulan tajir saya kere? Ya Rabb, kenapa dia hidupnya makmur, saya hidupnya sengsara? Jangan protes seperti itu. Ya, iman kepada takdir tidak menjadikan Anda ya protes kepada Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatan Allah, dan Allah akan bertanya terhadap apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin, meyakini semua perbuatan Allah pasti mengandung hikmah yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Allah mengetahui mana yang maslahat untuk hambanya. Mungkin Allah tahu ini kenapa, Allah pasti tahu. Bukan mungkin, Allah pasti tahu. Kalau orang ini dikasih kaya, mungkin dia bakal maksiat, bakal gampang berzina, gampang melakukan kemaksiatan, mungkin bisa sampai kufur, murtad dari agama Allah, lupa sama masjid. Ya, kalau dikasih kaya dia nggak bakal datang ke masjid, nggak bakal datang ke pengajian. Ya, makanya sebagian orang mengatakan gini, antum kalau saldo rekeningnya nolnya ada 10, ya 9, 10, mungkin sudah nggak di sini duduknya, di tempat lain. Tuh lihat, kenapa? Allah tahu mana yang pantas buat hambanya perbuatan seperti ini, keadaan seperti ini. Dan sebagian orang ada yang kalau dimiskinkan sama Allah dia bisa murtad. Ya, dia bisa mencela dan mencaci maki Allah Azza wa Jalla. Allah paling tahu masalah ini. Sehingga kita berhusnuzon kepada Allah di setiap keadaan kita. Dikasih sehat, dikasih penyakit, dikasih kesusahan, dikasih kelapangan, semua banyak pasti ada hikmah, dan semuanya itu ujian. Antum banyak duit, ujian. Antum nggak ada duit juga ujian. Antum kaya, antum miskin, ujian. Antum sehat, antum sakit, itu juga semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, selagi kita masih hidup itu ujian, agar Allah tahu siapa nih yang baik
amalannya, yang baik ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Saya akan sebutkan sebuah kitab dari Syekh Sa'ad Sistri hafizahullah taala. Ini tentang kitab namanya Hayatu al-Qulub, Qulubu as-Saimina an-Muzajan, kehidupan hati. Dan kemudian kata beliau sebagai contoh hatinya orang-orang yang berpuasa. Ya, ini beliau menjelaskan kitab ini atau menjelaskan ini muhadharah kajian beliau yang dibukukan, yang beliau sampaikan di radio ya di Arab Saudi setiap hari di bulan puasa, sehingga semua judulnya ada 30 ya tentang kehidupan hati, yakni amalan-amalan hati, amalan-amalan hati. Di sini beliau memperdalam tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semua di sini tentang ikhlas, kemudian yakin, tawakal, kemudian roja, takwa, khauf. Ini semua amalan hati. Di sini disebutkan kata Syekh tentang di antara orang yang bisa menghidupkan atau menjadi hatinya hidup adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ibadah hati yang besar. Termasuk ibadah hati, dan tawakal itu tempatnya di hati, bukan hanya sekedar di lisan. Sekali lagi, tawakal itu tempatnya di hati. Ya'dhumu ajruha wa yakthuru thawabuha. Ya, sebesar tawakalnya dalam hati, maka besar pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan bertawakal? Kita sering mengatakan tawakal. Apa makna tawakal? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sidqu i'timadil qalbi ala Allah azza wa jal fi istijlabi al masalih wa daf'il madarri min umuri dunya wal akhirah ma tafwidil umuri ila Allah. Ya, sidqu i'timad, kejujuran dalam menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih maslahat dan menanggulangi madarat, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat, ma'a tafwidil umuri ilallah, disertai menyandarkan umur perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini penjelasannya panjang, penjelasan ta'rif pengertiannya, wa tahqiqil iman, kemudian juga mengaplikasikan iman bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memberi manfaat, yang memberi madarat, bahwasanya dialah yang memberi, dialah juga yang menahan, wala yadurru wala yanfa ahadun siwa, tidak ada yang memberi manfaat dan madarat kecuali Allah Azza wa Jalla, ma'afid lil asbab, disertai dengan mendatangkan sebab-sebab. Tuh lihat, setelah menyebutkan perkara-perkara iman hati, baru terakhirnya pengertian apa? Disertai dengan sebab ikhtiar. Seakan-akan ngasih arahan kepada kita, sebab-sebab ada sesuatu yang diminta, tapi bukan segalanya. Sebagian orang kan menuhankan sebab. Ya, nanti kita akan bahas tawakal ada 3 versi, ada 3 golongan. Golongan yang benar satu, 2 golongan yang salah, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ada yang menuhankan sebab sampai tidak menyandarkan perkara kepada Allah, ini salah. Dan ada yang terlalu ekstrim bertawakal kepada Allah tapi tidak disertai dengan sebab-sebab ikhtiar, ini salah. Dan yang golongan yang benar adalah menyandarkan perkara hati dan urusan kepada Allah disertai dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Ini yang benar, ini yang pertengahan. Ya, sebagai contoh ya, bahwa ada orang yang menuhankan sebab tetapi tidak bertawakal kepada Allah. Contohnya Qarun tadi. Ya, ini hasil usaha saya. Ini karena saya sekolahnya S3 sampai ke luar negeri. Ya wajar slip gajinya mentereng. Ya kan, karena saya ini dan itu. Nah, ini dia menuhankan sebab.
dan tidak bertawakal kepada menyandarkan perkara kepada Allah. Sama seperti pedagang tadi, karena saya jualannya di tempat yang strategis, di tempat yang karena bumbunya premium, kalau dia beli sekali pasti beli lagi terus-terusan. Maka ini dia yang menuhankan sebab. Ada yang bablas dalam menyandarkan perkara kepada Allah tetapi tidak melakukan sebab, dan ini juga dikatakan tidak bertawakal. Tidak bertawakal, karena rukun tawakal dua: menyandarkan perkara hati dan pikiran urusan kepada Allah serta melakukan sebab. Ini rukunnya harus ada. Ketika ininya tidak dilakukan sebab, hanya yang pertama saja, ini juga salah. Seperti para perokok itu, kalau ditanya, ya berhenti rokok, sudah nggak usah ngomongin dalil. Para dokter banyak yang ngomong ini semuanya racun. Ya, hatta dokternya rokok pun bukan adalah dalil. Ya, jelas larangan banyak, bahkan pemerintah pun ngasih himbauan walaupun belum sampai larangan karena isinya racun. Apa kata dia? Udah deh, tawakal saja sama Allah. Yang nggak merokok mati, yang merokok mati, kata dia. Tuh, ini juga bablas. Ini tidak bisa. Ya, ini dia tidak berikhtiar kepada Allah, tidak berikhtiar melakukan sebab-sebab yang dianjurkan. Ya, makanya kita katakan kepada orang ini, ya sudah Pak, nanti kalau anggap saja omongan Bapak benar, ya kalau Bapak sakit nggak usah berobat, nggak usah ke dokter. Kemudian ketika Anda ingin cari rezeki, nggak usah cari rezeki di rumah saja, ya biar nanti rezekinya datang sendiri, kan Allah sudah jamin rezekinya. Nah, dia tidak melakukan sebab. Ya inilah tawakal yang salah, yang pincang, yang diyakini oleh sebagian orang tujuannya satu, untuk melegalkan perbuatan dia. Dia mengatakan demikian karena mengikuti hawa nafsunya untuk melegalkan perbuatan yang dia lakukan tadi. Taib. Dan tawakal ini dalam urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat, sehingga dalam bertawakal kepada Allah dibagi menjadi dua. Ada tawakalnya orang awam, orang umum, dan ada tawakalnya orang khusus. Ada tawakalnya orang awam atau orang umum pada umumnya, dan ada tawakal orang khusus. Ini faedah kami dapatkan dari Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan bab tawakul di kitab Tauhid. Ya, beliau menjelaskan orang yang bertawakal dibagi dua. Ada tawakalnya orang khusus, itu tawakalnya para ulama, dan tawakalnya orang umum. Tawakalnya orang umum hanya berkecimpung sama perkara dunia saja. Hanya dalam perkara dunia saja, tidak dibarengi dengan perkara akhirat. Sehingga apa yang terjadi? Allah kabulkan tawakalnya dia, Allah beri sesuai dengan apa yang ia tawakalkan. Apa? Allah kasih dunianya, Allah kasih perkara dunia selama ini, namun akhiratnya nol. Sehingga kita dapati banyak orang yang dunianya tinggi tapi agamanya nol besar. Kita dapati dia nggak sholat, kita dapati dia kalau puasa Ramadan nggak puasa, padahal dia sehat walafiat. Ya, kita dapati dia ya, seperti istilahnya orang sekarang Islam KTP. Tapi dari segi dunianya Allah berikan. Kenapa? Karena dia hanya bertawakal kepada Allah dalam bab dunia, Allah kasih. Tapi bab agama tidak ada, atau nol, atau minim sekali. Ya, sebagian salatnya pun bolong-bolong, kalau ingat saja sama Allah baru salat, atau sebagian hanya sepekan sekali hari Jumat, itu pun datangnya terlambat. Sebagian lagi setahun 2 kali, itu pun juga bukan di masjid, datangnya terlambat pula. Ya, ini Muslim yang seperti ini kenapa? Karena dia tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya hidayah, ya Allah berikanlah saya agar saya bisa memperbaiki. Gak pernah sama sekali. Selalu doanya minta rizki. Misalkan, ya Allah jadikanlah saya hamba yang kaya, ya Allah berikanlah hamba rizki yang halal, sama Allah kasih. Ketika keluar ke pasarnya, ya Allah lancarkanlah rezeki saya, lancarkanlah usaha, sama Allah kasih. Tapi masalah agama tidak. Kenapa? Dia tidak pernah minta agama, tidak pernah minta kualitas agamanya, sehingga hanya bab dunianya saja dikasih. Kemudian yang kedua, tawakalnya orang khusus.
Tawakalnya orang khusus adalah mereka para ulama yang bertawakal kepada Allah dengan menggabungkan dua perkara akhirat dan perkara dunia. Wabil khusus dia mementingkan perkara akhiratnya dan dunia pasti akan mengikuti. Sehingga kita dapati mereka-mereka ini para ulama diberikan pemahaman yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa ia amalkan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Bahkan sampai ketika tuanya pun dia masih bisa beribadah kepada Allah sebagaimana ketika dia masih muda. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada Allah dalam perkara akhirat, tidak hanya dunia saja. Sehingga Allah kasih dua-duanya. Karena orang yang minta akhirat pasti akan dikasih dunia. Orang yang minta kepada Allah akhirat pasti dunia akan mengikuti. Ya, pasti dunia akan mengikuti, sehingga dunianya pun dapat secukupnya, ya, dan akhirat pun dia tetap jaga sampai hari tuanya. Kita dapati dia masih bisa sholat berdiri, dia masih bisa mendatangi masjid, ya, bisa mengisi pengajian. Ya, saya lihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr umur 90 tahun masih mengisi kajian Sahih Bukhari bil hifzi dengan hafalannya. Tuh lihat, dengan hafal umur berapa? 90 tahun, yang mana kebanyakan 90 tahun banyak yang sudah pikun. Tuh lihat, ya, masih bisa bersedekah. Bahkan dikatakan beliau kalau setiap hari Senin Kamis bawa segenggam korma di tangannya, dibalur dengan tisu, kemudian diberikan kepada para shaimin yang ada di Masjid Nabawi. Lihat, tuh lihat, di hari senjanya masih bisa bersedekah karena mereka para ulama, ya, bertawakal kepada Allah tidak hanya dalam perkara dunia saja, kan, tetapi jauh lebih itu perkara akhirat, sehingga Allah jaga agamanya sampai hari tuanya. Tidak pikun, ya, bisa beribadah, masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, masih dimudahkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting bagi kita. Di antara tawakal dalam perkara akhirat banyak doa-doa Nabi. Ya hayy ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, selalu minta istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan dalam iman dan Islam. Ya, banyak sekali ayat-ayat atau doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita bertawakal kepada Allah dalam bab agama, dalam bab akhirat, ya, dalam bab agar agama kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi juga, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami, menimpa kami dalam bab agama. Karena agama yang paling mahal, bukan dunia. Agama yang paling mahal. Kalau agama yang sudah hancur, apa yang diharapkan dari dunianya? Ya, karena ini yang akan dibawa mati. Itu lihat, banyak sekali, ya, doa-doa atau zikir-zikir Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menjaga agama kita, ya, menjaga agama kita. Allahumma apa itu? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagian orang dunia saja. Ya, ya Allah, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Semuanya berkutat masalah dunia. Doa-doanya dia berkutat masalah dunia. Boleh, silakan. Tapi ada yang lebih bagus, yaitu akhirat. Di nomor satu kan. Lihat, di dunia wal akhirat. Ya, kemudian minta pertolongan kepada Allah agar dijaga. Ya, dijaga agamanya. Ini diantara doa Nabi SAW. Sehingga dari sini membuat kita semakin mengetahui bahwasanya tawakal bukan hanya ketika antum dilancarkan urusan dagang antum saja, urusan dunia saja, tapi ada yang lebih berat atau yang lebih penting yang harus kita meraihnya kepada Allah agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, mobil khusus akhirat. Ya, kita hidup di dunia berapa tahun sih? 60, 70, 80, katakan sampai 100. Tapi itu pendek dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Insya Allah udah 1440
ya kurang lebih ya. Padahal umur mereka hidup di dunia 63 tahun. Iya atau tidak? 63 tahun. Lihat Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang segeng dengan mereka. Mereka sekarang lagi diazab, azabul qabr. Sebelum azab neraka sudah 14 abad. Padahal mereka hidup hanya 60-50 tahun. Tuh lihat. Jadi sungguh sangat kecil perkara dunia yang hanya segini dengan perkara akhirat yang tidak ada ujungnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sehingga kata para ulama sungguh sangat merugi dan sangat bodoh orang tatkala lebih memprioritaskan perkara dunia ketimbang perkara akhiratnya. Rugi sekali karena dia mengedepankan sesuatu yang fana daripada sesuatu yang abadi. Ya, taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini contoh-contohnya oleh Syekh Sa'ad Sitri, idza hamma al-insan bi ada'i amali li tahqiqi hadaf muayyan tawakkal 'ala Allah. Kalau seorang hamba sudah masuk Isya, berapa menit lagi? Idza hamma al-insan bi ada'i amalin li tahqiqi hadafin muayyan tawakkal 'ala Allah. Ketika seorang ingin melakukan rencana, ingin memiliki rencana atau ingin melakukan sesuatu ya agar bisa mencapai target, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Sa'ad Sitri ngasih permisalan-permisalan yang meyakinkan kita agar kita ini bertawakal dan kita memang butuh terhadap tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hendaknya seorang hamba bertawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 159, wasyawirhum fil amri, musyawarahlah kalian dalam satu perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau antum sudah berazam, sudah niat mengambil keputusan, tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, kita beri sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan ayuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan disebutkan contoh-contoh serta faedah-faedah di akhir, faedah orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, masih contoh di sini ketika inda takalubil a'da alal muslim, ketika ada serangan musuh kepada muslim, maka seharusnya muslim pertama bertawakal kepada Allah untuk mencegah keburukan-keburukan mereka dengan disertai bazlil asbab, sebab-sebab, sehingga Allah memberikan pertolongannya dan akan menyelamatkan mereka. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat An-Nisa 81, wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan Allah akan mencatat apa-apa yang mereka yubayyitun, mereka inapkan, fa'arid anhum, atau apa yang mereka makarkan, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka serta bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai wakila, penolong. Kemudian dalam surat At-Taubah 51, kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan ada yang menimpa kami kecuali yang sudah Allah takdirkan untuk kami. Dialah penolong kami dan kepada Allah kita orang-orang beriman bertawakal. Kemudian juga ketika berdakwah, misalkan banyak yang tidak menerima dakwahnya, ini bagi berdai, maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai contoh kasus dalam surah Asy-Syu'ara 2:17. Fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Ya, apabila mereka bermaksiat kepadamu wahai Muhammad, ya, yakni enggan untuk menerimamu, faqul inni bari'un mimma ta'malun. Aku berlepas diri terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa lagi Maha kasih sayang. Surah Syu'ara. Kemudian dalam surat At-Taubah 129, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apabila mereka berpaling dari Muhammad, maka katakanlah cukuplah Allah sebagai penolong untukku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kepadanya lah aku bertawakal, bersandar, dan Dia Rabbul Arsyil Azim, Rabb Al-Arsh yang besar. Kemudian juga ketika jihad ketemu dua saf antara kafir dan muslim, maka bertawakal kepada Allah. Ya, karena pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya yushra'u at-tawakkul 'ala Allah. Dianjurkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menangkan. Iyamsurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada yang akan mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'di. Dan jika Allah menghinakan kalian,
maka tidak ada yang akan menolong kalian setelahnya. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Kemudian contoh berikutnya kita sebutkan secara ringkas, ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan musibah, seorang mukmin yang pertama kali ia lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan entaskan dia dari musibahnya, karena yang memberikan musibah juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 41 dan 42, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, ini Allah bercerita tentang orang yang hijrah, yang terzalimi, ya, pasti akan mendapatkan tempat yang baik di dunia dan pahala akhirah jauh lebih besar kalau mereka mengetahui. Kemudian Allah mengatakan alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang yang bersabar dan kepada Rabbnya bertawakal. Ketika terjadi perselisihan, ya, pertama kali adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi al-haq, agar diberi al-haq, ya, tidak berselisih. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah, surah Asy-Syura ayat 10. Wa makhtalaftum fihi, dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Azza wa Jalla Rabbku, ya, yang saya bertawakal kepadanya dan kepadanya saya kembali. Ya, unib, kembali. Sehingga ayuhal ikhwah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya, an yu'inaka ala ta'ati, juga dalam perkara agama yang telah kita singgung, agar Allah memudahkan ketaatan Anda, diberikan rasa mudah, tidak berat. Ya, yuyassir laka amrad dunya wa akhirat, diberikan kemudahan perkara dunia, perkara akhirat. Apalagi insyaallah kita akan bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dalam bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam Islam, diberikan kesehatan, diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Apa yang dilakukan? Bertawakal kepada Allah. Apa tawakalnya? Lihat Mu'alla ibn al-Fadl berdoa kepada Allah 6 bulan. Para sahabat mengatakan 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan. Ini bentuk tawakal, ya, agar dipertemukan bulan Ramadan serta diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Karena percuma Anda ketemu Ramadan tapi tidak beramal soleh, ya, disia-siakan. Ya, kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, idza da'auta Allah an yuballighaka Ramadan fala tansa an tad'uahu an yubarika laka fi falaysa asy-sya'nu fi bulughihi walakinna asy-sya'na madza ta'malu fi. Kalau engkau pernah berdoa kepada Allah supaya dipertemukan Ramadan, maka jangan lupa minta kepada Allah agar diberikan taufik, agar diberkahi Anda di bulan tersebut. Karena bukan yang terpenting Anda ketemu Ramadan namun disia-siakan, tapi yang terpenting dari itu apa yang akan Anda amalkan, Anda isi di bulan Ramadan. Ini yang terpenting, dan ini bentuk tawakal. Seorang hamba ingin berjumpa Ramadan, tidak hanya berjumpa tapi agar dimudahkan, diberikan kesehatan, diberikan amal saleh, bisa memanfaatkan momentum yang ada. Baik, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian faedah tawakal kita sebutkan secara ringkas. Pertama, tawakal sebab mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Tawakal sebab mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran 159, fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakallah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bersandar, menyandarkan diri kepadanya, orang yang bertawakal. Dan tawakal sebab mendapatkan naimul al-akhirah, sebab kenikmatan akhirat. Kemudian tawakal akan mengusir was-was setan, akan mengusir setan dari gangguan setan kepada seorang mukmin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl 98 sampai 100. Idza qara'tal Qur'ana fastaiz billah
minasyaitani ar-rajim. Apabila engkau hendak baca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena setan itu tidak mempunyai kekuasaan kepada orang yang beriman dan kepada Rabbnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan itu berkuasa sama orang yang jauh dari Allah, yang menjadikan setan sebagai wali temannya, dan orang-orang musyrik. Makanya lihat, setan sangat kuasa kepada mereka, ya, mempengaruhi mereka, menyesatkan mereka itu mudah, ya, mudah sekali bagi mereka. Pernah ada cerita Pak, tukang somai, ya, ini maaf ceritanya agak sedikit berbau mistis ya, sebagian orang nggak mau dengar nih. Dia setiap maghrib hobinya di mana? Di nongkrong depan masjid. Tapi nggak tahu soal apa tidak. Sebelumnya dia ini habis maghrib tuh keliling ke kampung-kampung. Ya, ini di sekitar daerah saya masih banyak kebun-kebun, nggak kayak di sini. Ya. Kebun-kebun masih banyak pohon bambu dan lain sebagainya. Maghrib disatroni setan kata dia. Ya kata dia ini ngomongnya ketemu sama kuntilanak. Ya wallah alam. Tapi benar atau salahnya dia ngomongnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan muka takut sampai nggak mau lagi berjualan keliling hanya kalau maghrib di situ. Akhirnya kita singgung. Kok kenapa bisa gitu Pak? Nggak tahu. Bapak maaf nih Pak, jujur ya, kalau boleh tanya, Bapak sholat apa enggak? Dia diem. Bapak sholat apa enggak? Setelah 3 kali 4 kali tanya, enggak Pak, nggak pernah sholat. Nah ini alasannya kenapa setan berani mensatroni Bapak, karena Bapak jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah maka yang gantiin adalah setan, ya, yang menggantikan adalah setan, waliyadzubillah. Bisa jadi yang setan, antum lihat kalau ada orang yang diruqyah yang dirasuki setan, jawabannya apa? Alasannya setan. Kan kadang ada setan yang mengganggu orang yang meruqyah juga, ya, jangan mengancam-ancam saya. Kenapa Anda masuk ke tubuh si fulan ini? Karena dia nggak pernah sholat, jawabannya. Karena dia jauh sama Allah, ya sudah, saya dekat. Saya senang sama orang-orang yang jauh. Dalam surah Asy-Syu'ara itu apa? Qul man tanazzalu ala gimana ayatnya? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Katakanlah, maukah aku kabarkan, kul hal unabbiukum ala man tanazzalu asyayatin. Tanazzala ala kulli affakin azim. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kepada siapa setan itu turun? Ya, kepada orang yang affakin azim, yang suka dusta lagi bermaksiat, banyak dosa. Ini yang setan ngumbrang, suka sama orang ini. Adapun sama orang yang bertauhid takut. Makanya jangan takut sama setan. Sebagian kita sudah ngaji tahunan masih nggak berani ke kamar mandi malam-malam. Ya. Kenapa? Hobinya suka nonton, suka cerita horor. Akhirnya apa? Itulah pendangkalan akidah. Setan ini takut sama kita. Cuman karena kitanya takut sama mereka, merekanya jadi besar kepala. Akhirnya menggoda, mengganggu, ya, dan sampai merasuki orang. Kenapa? Karena kitanya menampakkan ketakutan. Dan dalam bab tauhid sudah kita bahas bahwa al-khaufu min dunillah bisa syirik. Takut kepada selain Allah Azza wa Jalla yang sampai khudu', penuh ketundukan, kehinaan, ya, ini bisa terjatuh dalam kesyirikan. Makanya orang-orang musyrik sampai ngasih sesajen, kenapa sih? Karena takut kepada setan-setan tersebut. Kan dalihnya mereka kalau nggak kasih sesajen, tangkapan ikannya nggak banyak, Pak. Kalau nggak kasih sesajen nanti musibah, ada tsunami, gempa bumi, ya bakal minta tumbal nih, kali ini bakal minta tumbal, makanya dikasih sesajen. Kenapa? Rasa takut kepada selain Allah, maka terjatuh dalam kesyirikan. Dan inilah takutnya orang-orang penyembah berhala,
takutnya orang-orang kuburiyun, penyembah kuburan, ini sampai di debat-debat sekarang tabarruk. Padahal jelas ayatnya Nabi SAW mengatakan, fa ini anhaakum an dzalik. Aku sudah melarang kalian jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Khalas yakfi. Ini dalil yang sangat jelas sekali bagi kita semua. Kenapa sampai dijadikan perdebatan? Ya waliyadzubillah. Yang ada syubhat-syubhat menyebar kemana-mana. Orang awam menonton ini mungkin tidak akan ketangkep syubhatnya, tapi ketika membalas balasan atau sanggahan syubhat belum bisa nangkep. Hati-hati, akhirnya apa? Bisa sesat waliyadzubillah. Masyaallah salamata wal afiyah. Jadi ini diantara faedahnya. Terakhir kita tutup, faedah tawakal adalah sebab mendatangkan rezeki. Apa dalilnya? Ayat hadis tadi, sekiranya antum bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung tadi yang pagi hari kelaparan, di sore hari dalam keadaan kenyang. Kata para ulama, tawakal sebab utama mendatangkan rezeki yang halal. Tawakal kepada Allah. Antum jualan, antum punya bisnis, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi poin-poinnya, cuman ini yang terpenting. Dan tawakal terbesar adalah tatkala seorang hamba bertawakal terhadap perkara agamanya. Ini perkara yang terbesar. Perkara yang terbesar adalah seorang minta hidayah kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam, yang mana wasiat Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sama Allah sampai mati. Jadi minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam yang sempurna. Iman dan Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tawakal yang besar sehingga dan sampai dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum atas kepanjangan waktu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.